Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akhadha min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Afdhalus salah wa atammu taslim ala nabiyyil mustafa wa rasulihil mujtaba nabiyyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jemaah semua, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan untuk kita semua duduk bersimpuh di hadapannya untuk menunaikan sholat zuhur berjamaah, lalu dilanjutkan untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk memberikan amunisi, untuk memberikan suplemen ruhiyah untuk kita semua. Di kesempatan kali ini, jemaah semua, satu hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini, betapa ahamiyatu sifatil mu'min, betapa pentingnya sifat karakter seorang muslim dimanapun mereka berada, apapun juga posisi atau jabatannya, bersama siapapun juga, maka seorang muslim yang memiliki sifat dan karakter yang kuat tentu akan memiliki ciri yang berbeda. Tentu akan kita lihat dari cara dia berinteraksi, dari cara dia merespon, dari cara dia berproses dalam hidup ini. Karena jamaah semua, bagi seorang muslim yang dia menapaki hidup ini, akan senantiasa dia tersadarkan dan dia sadar adanya mu'ahadah. Adanya mu'ahadah. Apa itu mu'ahadah, Pak? Mu'ahadah, sebuah perjanjian yang telah mereka ikrarkan di hadapan Rabbul Alamin. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Bagi seorang muslim yang dia menapaki hidup ini, dia menghiasi diri dia dengan sifat, dengan muwasafat, dengan sifat-sifat, dengan karakter-karakter yang kuat. Tentu dia berlandaskan pada satu hal yang memang menjadi dasar pijakannya dia. Ya, dia berpijak pada apa? Menunaikan mu'ahadah, menunaikan janji dia di hadapan Allah. Wa iz akhadha rabb, dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum, dari sulbi bani Adam, anak-anak keturunan mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim, lalu Allah mengambil saksi atau perjanjian atas jiwa-jiwa mereka. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian?
Qalu, lalu mereka pun berkata, bala ya syahidna, kami menyaksikan engkau adalah Rabb kami. Antaqulu yaumal qiyamah, bahwa agar engkau nanti kelak di yaumul qiyamah, inna kunna an hadza ghafilin, tidak mengatakan sesungguhnya kami pada hari ini lalai, tidak. Maka jemaah sekalian, inilah yang menjadi perbedaan antara kita sebagai seorang muslim dalam menapaki hidup di dunia ini. Maka jemaah semua, tidak ada hari-hari yang dilalui oleh seorang muslim yang dia taat pada Allah dan Rasulnya kecuali akan menghiasi dirinya dengan sifat dan karakter dan akhlak yang mulia. Dia punya sifat dan karakter yang kuat. Terutama apa? Terutama ketika karakter akidah itu sudah melekat dalam dirinya. Jemaah semua, saya ambil satu contoh. Kurang lebih 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. 19 sampai 20 tahun yang lalu. Ketika saya masih bekerja dalam sebuah perusahaan sebagai bagian maintenance utility. Ketika itu saya masih kuliah tahap akhir. Gitu ya. Jadi saya sudah bekerja selama kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Dan itu tahun terakhir saya sebelum saya keluar dan mengabdi bekerja untuk Allah di salah satu pondok. Di tahun sebelum saya keluar, ada sebuah kejadian yang itu menantang saya. Antara hidup dan mati. Dimana ketika itu menjelang lebaran, biasanya tugas kami maintenance utility adalah bagian limbah industri. Ya, bagaimana supaya keluarnya itu menjadi cairan yang baik, gasnya juga tidak berpolusi. Tugas kami adalah salah satunya adalah membersihkan tangki-tangki besar asid. Ketika itu menjelang mau Idul Fitri, Allah mentakdirkan satu kejadian yang kejadian itu menguji keimanan saya. Ya, dimana ketika itu di siang hari, jamaah semua, setelah sholat zuhur kalau tidak khilaf, sekitar jam 1:30, jam 2-an. Ketika saya berada di luar, sebagian tim ya itu masuk dengan subkonnya di dalam ruangan, di dalam sebuah tangki besar. Ternyata masih ada cairan yang keluar dari ruang produksi yang itu benar-benar gasnya itu keluar. Karena lumpur tangkinya itu cukup banyak gitu ya. Sampai kemudian subkon itu pingsan dan rekan saya itu sudah pucat, ada 3-4 orang di dalam tangki itu, langsung dibawa keluar yang pingsan itu, ya langsung dibawa ke rumah sakit. Qadarallahu ma syaa fa'ala, Allah mentakdirkan lain, beliau wafat. Subkon ini. Sementara teman saya yang badannya lebih besar dari saya dikeluarkan langsung dalam keadaan pucat. Itu saya yang mengeluarkan. Di antaranya adalah para leader ketika itu. Tubuh saya kecil ketika itu. Ya mungkin tidak seperti ini, agak kurus gitu ya. Dan mereka semua melihat seperti ini. Terperangah dengan kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Mereka terperangah, takjub, melongo, kaget. Tapi saya melihat ini nyawa orang. Ini nyawa manusia. Teman saya itu masih ada di bawah yang badannya itu lebih besar dari saya. Leader saya masuk ke dalam, dia nggak sanggup, langsung keluar lagi, langsung pucat wajahnya. Dia nggak sanggup, dia langsung keluar. Maka ketika itu saya mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata. Saya baca hauqalah. Saya turun, saya berazam, kalaupun saya mati insya Allah dalam keadaan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya turun dengan menggunakan masker apron, bawa semua dengan husnuzon kepada Allah, dengan ketawakalan kepada Allah, karena alhamdulillah ketika itu
adalah saat-saat yang saya sedang giat belajar mengaji dan membaca kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah. Saya turun, ya. Kemudian saya angkat orang yang badannya besar, itu lebih besar dari saya. Saya angkat, bismillah. Ya, entah ada tenaga apa, saya sanggup untuk mengangkat dia dari lumpur yang cukup tinggi. Saya angkat dia. 2 orang berhasil saya angkat. Teman-teman saya melihat wajah saya sudah pucat. Tapi saya terus. Sampai kemudian akhirnya apa? Nah, beberapa saat kemudian, ya, kurang lebih 15 menit saya berada di bawah. Ya, setelah saya mengeluarkan, alhamdulillah, beberapa rekan, ya, saya keluarkan. Kemudian saya keluar, mereka melihat saya itu dalam keadaan sudah benar-benar pucat, gitu ya. Langsung saya rebahan agak menjauh dari tangki itu, dan saya mengucapkan alhamdulillah. Allazi tatimmu bi ni'matihis shalih. Saya mengucapkan puji syukur pada Allah. Dengan itu saya mampu. Maka jemaah semua, kekuatan karakter, kekuatan akidah yang dimiliki oleh seorang muslim, tidak peduli apakah dia jabatannya itu tinggi, rendah, atau dia seperti saya yang tukang ngebersihin limbah, nggak peduli. Allah akan angkat, Allah akan kasih kekuatan ruhnya. Kekuatan iman itu yang menggerakkan dia. Kekuatan iman itu yang akan membuat dia survive ketika itu. Itu adalah pengalaman yang luar biasa yang saya alami. Yang dengan itu saya terpilih menjadi salah satu karyawan teladan dan diberi penghargaan oleh Presiden Direktur ketika itu. Alhamdulillah. Ini menjadi bagian yang tidak pernah lepas dalam ingatan saya. Bahwa sifat dan karakter mukmin, terutama yang pertama akidah, ketika itu tidak lepas dalam diri mereka, ketika itu menyatu dalam diri mereka, ketika itu hadir dalam diri mereka, dimanapun mereka berada, insya Allah jaga dia. Karena itu menjadi sumber energi dalam pergerakan dia setiap harinya. Ini kejadian pertama. Ketika saya menghadirkan sifat dan karakter itu ke dalam diri saya. Memang, Bapak jamaah semua, yang menjadi perbedaan saya ketika itu adalah karena saya bahagia, saya senang mengkaji. Ketika itu saya masih karyawan pabrik yang pulang pergi diantar bis. Tapi barangkali yang membedakan saya dengan teman saya, ketika saya di bis, yang saya baca adalah kitab. Yang saya baca adalah buku. Saya tidak memberikan kesempatan saya untuk berleha-leha dan banyak ngobrol. Saya bukan alumni pesantren. Bukan alumni pondok pesantren, bukan alumni ma'had manapun juga. Saya hanyalah seorang anak kecil yang diajarkan oleh guru saya mulazamah di sebuah masjid setiap hari dari tahun 94 sampai tahun 2000 kita belajar. Dari ba'da maghrib sampai jam 8:30 malam saya mulazamah bagaimana baca Al-Quran, mulazamah bagaimana belajar nahwu, bagaimana menghafalkan jurumiyah, menghafalkan matan-matan kitab. Hanya itu saja. Tapi itu menjadi bekal saya, jamaah semua. Menjadi bekal saya di kemudian hari sampai dengan hari ini. Maka itulah jamaah semua yang memberikan inspirasi kepada saya mengapa saya buka lembaga pendidikan berbasis sosial di tengah-tengah masyarakat. Dulu saya pernah mengalami hal yang sama. Saya bukan alumni pondok, saya bisa. Mereka juga akan bisa, insya Allah. Artinya karakter, sifat apabila menyatu dalam diri seorang muslim,
itu menjadi bagian kepribadian yang dengannya dia akan berjalan. Contoh yang kedua, sebelum saya kasih contoh dengan para sahabat dan di kesempatan yang mendatang. Contoh yang saya alami yang kedua, Bapak semua. Kalau tadi adalah contoh ketika saya masih sebagai karyawan buruh pabrik. Ini contoh yang kedua adalah contoh ketika saya bekerja untuk Allah di salah satu pondok pesantren. Kalau dulu penghasilan saya sebagai operator maintenance itu lumayan. Tapi ketika saya hijrah ke pondok pesantren di pedalaman, lumayan. Itu dari segi income turun drastis. Jauh sekali. Setengahnya tidak ada. Mungkin sepertiganya. Yang hanya bisa mencukupi 1 atau 2 pekan. Suatu ketika Allah menantang saya lagi, memberikan tantangan kepada saya, menguji iman saya, menguji kesabaran saya. Benar gak? Ahasiban nas, apakah manusia mengira bahwa dia akan ditinggalkan begitu saja? An yaqul amanna, untuk mengucapkan kaum beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka belum diuji. Allah uji saya. Ya. Ini saat yang Masya Allah berat. Tapi ini karakter ini menyatu dengan saya. Akidah itu ada, nempel dengan saya. Yang ada adalah buah kesabaran dan ketawakalan. Coba bayangin Pak, saya nggak ada duit sepeser pun. Yang saya punya hanya habas sauda. Sementara anak saya sudah 1 hari sakit panasnya tinggi. Saya tahu kondisi pondok. Saya tidak mungkin barangkali mengemis-ngemis dengan pondok atau minjam. Yang saya punya ketika saya tinggal adalah saya tinggal di tempat ngontrak. Dindingnya itulah dinding, bukan dinding tembok. Dindingnya itu dinding yang belum di plester, debu. Putri saya ya, itu Allah takdirkan sakit keras. 1 hari lewat. Panas badannya. Istri saya sudah nangis aja tuh. Sudah nangis. Bi, ini gimana? Kakak, ini gimana nih adek? Nangis. Nah, saya hanya berusaha berdoa kepada Allah. Saya sholat. Saya minta tolong sama Allah, bersabar. Saya buka habatus sauda cair. Saya bacakan ayat-ayat ruqyah, surat Al-Fatihah. Masya Allah. Saya bacakan Pak. Saya mohon kepada Allah. Sambil menangis ketika itu. Saya pasrahkan semua kepada Allah. Apapun yang terjadi. Hari kedua panasnya makin tinggi. Saya terus kenceng saya berdoa kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Udah saya ngajar. Waktunya saya ngajar. Ketika itu saya diamanahkan sebagai Qismul Lughah, wakil bagian bahasa Arab. Saya ngajar, pulang bersama dengan anak lagi terus bacain. Sampai kemudian hari ketiga mulailah keluar Pak bercak-bercak merah. Mungkin orang sekarang campak apa gitu ya. Keluar bercak-bercak merah. Masya Allah. Keluar bercak-bercak merah. Yang kemudian saya terus sampai di hari keempat sudah mulai pulih kembali, alhamdulillah dengan izin Allah. Saat-saat yang penuh dengan ujian. Saya hanya punya Allah ketika itu. Saya tidak mungkin minta-minta sama orang tua saya. Saya tidak mungkin minta dengan orang lain. Saya hanya punya Allah. Itulah. Makanya jemaah semua, ketika seorang muslim memiliki sifat dan akidah, karakter yang kuat, dimanapun dia berada, ujian apapun yang dihadapi, dia akan mampu menghadapinya. Berbeda ketika dia tidak punya karakter dan sifat yang kuat. Satu diantaranya adalah akidah. Saya berbicara tentang bagaimana Bilal bin Rabah, keluarga Yasir
Abdullah bin Hudzafah, Muhammad Al-Fatih. Belum. Saya berbicara tentang diri saya. Dan saya merasakan alhamdulillah nikmatnya iman. Dan ini saya ingin berbagi pada rekan-rekan semua. Apakah dua cerita ini? Tidak. Banyak cerita pengalaman hidup saya yang tidak lepas, tidak lekang dari ujian, dari cobaan. Dan itu bagian daripada pembentukan kepribadian saya sebagai seorang Muslim. Itu jamaah semua. Terkait dengan pentingnya kita sebagai seorang Muslim memiliki sifat dan karakter, di mana sifat dan karakter yang menyertai kita ini, ya, yang bersama dengan kita ini akan memberikan dampak yang kuat di dalam menghadapi apapun juga, di dalam merespon apapun juga, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sulit. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaba amrul mu'min, in amrahu kullahu khair, wa laysa dzalik illa lil mu'min. Sungguh aneh perkaranya orang beriman, seluruh urusannya itu baik semua. Kok bisa? Ya, kalau Allah uji dia sabar. Kalau Allah beri kebahagiaan dia bersyukur. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Tidaklah terjadi kecuali hanya dengan seorang mukmin. Mukmin yang seperti apa? Mukmin yang punya sifat dan karakter yang kuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua sifat dan karakter seorang mukmin yang kuat. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa berjalan untuk menyusuri, untuk mengaruhi sisa hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.